Hanya dengan begitu mereka dapat dengan aman mundur dari operasi penyelamatan ini hari ini. Sebaliknya, kelompok mereka benar-benar akan menderita banyak korban. Semua harapannya adalah apakah dia bisa membeli waktu yang cukup untuk Xiao Yan. Hantu tua Zai Xing sedikit mengernyit saat melihat Xian, yang menghalangi di depan. Matanya berputar 2 kali di atas yang terakhir. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia menemukan bahwa dia sebenarnya tidak dapat melihat melalui kekuatan Xian yang sebenarnya. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, dia masih bisa merasakan bahwa Xian tidak dapat menimbulkan banyak ancaman baginya. Mungkin itu adalah beberapa item unik yang dapat melindungi aura seseorang. Hantu tua Zai Xing bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Segera, matanya beralih ke arah Xiao Yan di belakang. Pada saat ini, yang terakhir mengguncang cincin di jarinya setelah memanggil 3 jenis api surgawi. Gumpalan api putih pekat perlahan naik darinya. 4 jenis api surgawi. Melihat adegan ini, hantu tua Zai Xing tidak bisa membantu tetapi mengecilkan matanya sedikit meskipun tenang. Ekspresinya juga sedikit berubah. Kekuatan sesuatu seperti api surgawi sangat besar. Namun, itu sangat jarang. Seseorang akan dianggap sangat diberkati untuk mendapatkan salah satunya. Namun, tangan Xiao yang memiliki 4 jenis api surgawi. Bagaimana ini tidak menyebabkan hati hantu tua Zai Xing bergetar? Bocah ini memang sedikit misterius. Dari kelihatannya, dia sepertinya bersiap untuk melepaskan serangan yang sangat kuat. Hantu tua Zai Xing menebak niat Xiao Yan setelah melihat ekspresi serius yang terakhir. Meskipun dia tidak yakin tentang seberapa kuat keterampilan Dou yang telah disiapkan Xiao Yan, karakternya yang biasanya berhati-hati tidak akan membiarkan Xiao Yan berhasil menampilkannya. Ini adalah kasus bahkan jika dia tidak berpikir bahwa Xiao Yan bisa membalikkan situasi. Berat, jangan terus bertindak bandel. Ini hanya akan menyebabkan nasibmu semakin menyakitkan. Hantu tua Zai Xing tertawa dengan cara yang gelap dan dingin sementara pikiran ini melintas di dalam hatinya. Kakinya menginjak ruang kosong dan dia perlahan berjalan menuju Xian. Kabut hitam yang luas dan kuat bertahan di belakangnya dan tekanan menyebar. Hal ini menyebabkan aura cukup banyak ahli aula jiwa menjadi sedikit lamban. Dihadapkan dengan hantu tua Zai Xing yang perlahan berjalan, wajah cantik Xian juga menjadi semakin serius. Cahaya ungu yang kaya melonjak keluar dari dalam tubuhnya dan tangannya juga terkepal erat. Apakah kamu akan menyingkir sendiri atau kamu ingin aku yang lama menyerang? Orang tua saya tidak tahu bagaimana bersikap mudah pada kecantikan seperti orang-orang muda itu. Hantu tua Zai Xing perlahan mengulurkan tangannya setelah berhenti beberapa lusin kaki di depan Xian. Dia mengarahkannya ke Xian dari kejauhan dan berbicara dengan suara samar. "Ci, serang saja jika kamu mau. Mengapa Anda harus mengatakan begitu banyak omong kosong?" Xian hanya melenggungkan bibirnya dan tertawa menghadapi tekanan besar dari hantu tua Zai Xing. "Kamu memang tipe yang sama dengan bocah itu. Bahkan nada suaramu tidak disukai." Wajah hantu tua Zai Xing menjadi sedikit suram. Rasa dingin tiba-tiba melonjak di matanya. Segera, dia mengepalkan tangannya yang mengarah ke Xian. Setelah hantu tua Zai Xing mengepalkan tangannya, riak tak terlihat segera menyebar dalam kilat seperti mode. Segera setelah itu, ruang di sekitar Xian tampaknya telah dicubit oleh tangan tak terlihat yang sangat besar. Tiba-tiba tenggelam di tengah gelombang suara retak. Ruang di sekitar Xian dengan kejam dikompresi ke arahnya. Jika seseorang dengan kuat menekan kekuatan agung itu, bahkan daging seorang ahli di puncak kelas Douzong akan segera hancur berantakan. Namun, saat ruang kompresi hendak menyentuh tubuh Xian, cahaya ungu yang tersisa di sekitarnya tiba-tiba berfluktuasi. Segera, itu menyebar. Ketika itu terjadi, ruang tenggelam yang dengan keras menekan ke dalam mengeras. Setelah itu, perlahan-lahan menghilang menjadi ketiadaan. "Kamu masih terlalu lembut untuk memainkan kekuatan spasial di depan nenek ini." Xian secara acak menyelesaikan kompresi spasial ini. Setelah itu, dia meringkuk mulut kecilnya dan berbicara dengan cara yang sudah tua. "Menarik.
Sebuah kejutan melintas di mata hantu tua Haixing ketika dia melihat bahwa Xian telah dengan mudah menyelesaikan tekanan spasial ini yang bahkan seseorang di puncak kelas Douzong tidak akan berdaya melawan. Dia segera tertawa dingin dan mengepalkan tangannya. Setelah itu, pukulan dilemparkan tanpa gerakan mewah. Ledakan. Pukulan dari hantu tua Haixing ini baru saja dilemparkan ketika kabut hitam yang megah segera berfluktuasi dengan cara yang mengerikan. Sementara itu bergoyang-goyang intens, itu berubah menjadi ular piton raksasa hitam besar setinggi 1000 kaki. Kemudian meraung ke arah langit. Dengan ayunan ekornya yang besar, ia mengeluarkan suara robek dan merobek ruang kosong. Pada saat yang sama, ia membawa angin yang tak tertandingi dan bergegas menuju Xian. Piton hitam besar bergegas melintasi langit. Tekanan angin kencang yang diciptakan secara langsung menyebabkan selokan sepanjang beberapa ratus kaki di tanah lembah meskipun jaraknya ribuan kaki. Beberapa batu besar pecah di tempat. Wajah Xian juga sedikit berubah dalam menghadapi serangan ganas oleh hantu tua Haixing ini. Cahaya ungu yang kaya melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Tangannya juga mengepal erat. Cahaya ungu samar-samar menggumpal menjadi kepala naga buram di tinjunya. Tinju Void kuno. Xian menjerit pelan. Cahaya ungu tiba-tiba meletus dari tangannya seperti gunung berapi. Segera, naga besar cahaya ungu yang berukuran beberapa ratus kaki meninggalkan tangannya sambil membawa angin telapak tangan yang tajam dan kekuatan naga yang padat. Itu meraung ke arah langit dan bertabrakan dengan keras dengan ular piton hitam besar. Ledakan. Suara gejolak jiwa segera meletus ketika keduanya bertabrakan. Gelombang udara yang menakutkan menyapu langit seperti badai angin. Tebing di sekitar lembah dan alun-alun selatan runtuh di tempat. Batu-batu besar berguling ke bawah. Akhirnya, yang berat mendarat ke dasar lembah, memancarkan suara keras saat mereka melakukannya. Mengerang. Tubuh halus Xian terus ditarik kembali saat gelombang udara yang menakutkan melonjak. Erangan rendah dipancarkan dari tenggorokannya. Untungnya, dia tidak menderita luka apapun. Gelombang udara mengamuk di langit sesaat sebelum akhirnya berhamburan. Tatapan yang digunakan hantu tua Haixing untuk melihat ke arah Xian juga menjadi semakin aneh. Meskipun pukulan dari Xian sebelumnya kuat, tidak mungkin untuk sepenuhnya menerima serangan telapak tangannya. Dari indranya, cahaya naga ungu itu telah memotong garis celah spasial ketika keduanya bertabrakan dan mengirim sebagian besar serangan oleh piton hitam ke ruang kosong. Teknik tinju misterius ini adalah sesuatu yang hantu tua Haixing belum pernah dengar. Teknik tinju yang aneh. Hantu tua Haixing tertawa dengan cara yang aneh. Segera, matanya melirik ke arah Xiao Yan. Pandangan sekilas ini menyebabkan seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Ini karena Xiao Yan sudah dengan paksa meremas keempat jenis api surgawi bersama-sama. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti bola api yang sangat liar dan keras. Suhu yang mengerikan menyebar dari tempat itu. Hantu tua Haixing dapat dengan jelas merasakan bahwa kelembaban di seluruh tempat ini dengan cepat menguap. Rerumputan hijau di lembah itu dengan cepat layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bocah ini agak aneh. Aku tidak bisa menunda lebih lama lagi. Adegan aneh ini akhirnya menyebabkan hantu tua Haixing merasa sedikit tidak nyaman. Dia secara alami jelas menyadari kekuatan api surgawi. Selain itu, kekuatan dari 4 jenis api surgawi yang ditumpuk satu sama lain. Bahkan dia mungkin akan merasa tidak enak jika dia dipukul olehnya. Pikiran ini melintas di hati hantu tua Haixing. Ekspresinya dengan cepat menjadi gelap dan padat. Dengan kilatan tubuhnya, dia muncul di depan Xian dengan hantu seperti mode. Dia membanting dengan tangannya yang besar dan kekuatan yang luas dan kuat menghantam dada Xian dengan cara seperti kilat sambil membawa bentuk menakutkan yang menghancurkan kekuatan. Dihadapkan dengan hantu tua Haixing, yang tiba-tiba menggunakan serangan mematikan, ada sedikit perubahan ekspresi di wajah cantik Xian. Dia tidak bisa mundur saat ini. Jika dia akhirnya memberi kesempatan kepada yang pertama, dia mungkin mengganggu penggabungan api surgawi Xiao Yan. Oleh karena itu, dia hanya bisa melangkah maju. Cahaya ungu berlama-lama di atasnya saat tangannya langsung bertabrakan dengan hantu tua Haixing. Dua sosok mengikuti satu sama lain seperti bayangan di langit.
Setiap kali cahaya ungu dan kabut hitam bertabrakan, itu akan membawa guntur seperti ledakan. Pada saat yang sama, banyak erangan teredam akan terus muncul. Ledakan. Tabrakan sengit lainnya terjadi di langit. Sosok berwarna ungu itu akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Seteguk darah merah cerah tanpa sadar dimuntahkan dari mulutnya. Tubuhnya juga terguncang sampai dia terus ditarik kembali. Sesaat kemudian sebelum dia menstabilkan tubuhnya, wajah cantiknya itu dipenuhi dengan pucat. Dia bukan tandingan hantu tua Zhai Xing ketika sampai pada bentrokan semacam ini. Bukankah karena Xian memiliki konstitusi yang kuat dan bahwa dia dilahirkan dengan kekuatan besar, kemungkinan pembuluh darah di tubuhnya akan hancur secara paksa selama selusin tabrakan telapak tangan ini. Bagaimanapun, seorang ahli di puncak bintang 5 Douzun benar-benar terlalu kuat. Namun, dibandingkan dengan wajah cantik pucat Xian, badai besar terjadi di dalam hati hantu tua Zhai Xing. Setelah bertukar pukulan, dia jelas mengerti bahwa kekuatan sebelumnya hanyalah Douzong. Namun, gadis yang tampaknya lembut dan lemah ini bahkan lebih menakutkan daripada Xiao Yan. Tidak hanya dia dengan paksa menerima lebih dari selusin pukulan darinya, tetapi kekuatan mengerikan yang samar-samar tercermin sebenarnya telah menyebabkan tangannya menjadi sedikit mati rasa. Gadis ini, monster macam apa dia? Sudut mulut hantu tua Zhai Xing berkedut, dan niat membunuh tiba-tiba melonjak di matanya. Orang-orang ini bukan orang biasa. Mereka tidak boleh dibiarkan hidup untuk menimbulkan masalah di masa depan. Jika tidak, lain kali mereka bertemu, orang yang tidak beruntung mungkin adalah dia. Tangan petik bintang. Ekspresi hantu tua Zhai Xing akhirnya menjadi benar-benar gelap dan serius saat niat membunuh melonjak di dalam hatinya. Dia menatap Xian, yang mengawasinya dengan hati-hati. Setelah itu, dia tertawa dingin. Kabut hitam melonjak di atas tangannya sebelum dia tiba-tiba meraihnya. Perebutan ini sangat aneh. Ini karena tangan hantu tua Zhai Xing anehnya menghilang ketika dia melakukannya. Hanya lengannya yang masih tersisa di luar ruang itu. Rasa bahaya yang kaya melonjak di dalam hati Xian saat melihat pemandangan aneh ini. Tubuhnya buru-buru mundur. Namun, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di lehernya ketika dia menarik kembali. Segera, kekuatan besar ditransmisikan dan dengan kuat meraih lehernya. Itu. Kaulah yang akan mati dengan baik. Niat membunuh melonjak di mata hantu tua Zhai Xing saat tangannya meraih leher Xian. Dia baru saja akan membunuhnya ketika garis retakan spasial tiba-tiba terbentuk tidak jauh. Segera, sosok seperti menara yang kuat bergegas keluar darinya. Tinjunya dengan keras menghantam kepala hantu tua Zhai Xing. Cara itu sedemikian rupa sehingga kepala hantu tua Zhai Xing akan hancur dengan keras jika dia dipukul olehnya bahkan dengan kekuatannya. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan hantu tua Zhai Xing terkejut. Jelas tidak mungkin mengadopsi kehidupan untuk metode kehidupan. Oleh karena itu, ia melepaskan Xian dengan cara seperti kilat dan telapak tangannya bertabrakan dengan tinju logam yang dengan keras menyerang. Ledakan. Badai yang mengerikan meletus. Hantu tua Zhai Xing mundur 2 langkah terus-menerus. Tubuhnya yang kuat itu terbang mundur. Setelah itu, ia mendarat di samping Xian dengan cara yang agak mengejutkan. Batuk. Orang besar, bukankah kamu pergi dan berkeliaran di benua itu? Xian menahan tenggorokannya dan batuk. Setelah itu, dia melihat pria besar di sampingnya dan tersentak kaget. Pria besar itu secara alami Xiongsan yang dibawa Xian dari alam pil. Pada saat ini, dia juga tertawa kering. Setelah itu, dia dengan hati-hati melihat garis retakan spasial yang telah robek sebelumnya. Dia bergumam, sial, bukan karena aku yang lama ingin datang tapi aku terlempar. Hantu tua Zhai Xing memiliki ekspresi suram saat dia melihat Xiongsan dari jarak dekat. Setelah merasakan bahwa yang terakhir juga seorang Douzun, kelopak matanya berkedut tanpa sadar. Ekspresinya berubah tiba-tiba sebelum dia bisa berbicara. Setelah itu, matanya buru-buru berbalik ke arah Xiao Yan berada, hanya untuk melihat teratai api yang sangat indah yang dibentuk oleh 4 warna perlahan ditangguhkan di telapak tangan Xiao Yan.
Pemusnahan seperti kekuatan yang menyebabkan hatinya merasa sedikit dingin menyebar dengan tenang. Melalui penundaan yang disebabkan oleh Xian, Xiao Yan akhirnya berhasil bergabung dan membentuk pemusnahan teratai api yang diciptakan dari 4 jenis api surgawi. Teratai api hanya seukuran telapak tangan dan ditangguhkan di atas telapak tangan Xiao Yan. Inti teratai terdiri dari 4 warna. Sekilas, itu tampak sangat indah. Namun, di bawah permukaan yang indah ini menyembunyikan pemusnahan seperti kekuatan yang menakutkan. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat pucat saat ini. Api surgawi yang digabungkan dari 4 jenis api surgawi tidak semudah yang dia pikirkan. Meskipun ia memiliki pengalaman dari menggabungkan pemusnahan teratai api di masa lalu, api transformasi kehidupan bukanlah api surgawi sejati. Secara alami ada lebih sedikit masalah saat menggabungkannya. Namun, kali ini, dia telah menggunakan 4 jenis api surgawi asli. Kesulitan merger segera terungkap. Jika bukan karena kekuatan Xiao Yan bisa dianggap telah melonjak dan jiwanya telah maju ke apa yang disebut keadaan jiwa, kemungkinan dia tidak akan bisa benar-benar berhasil menggabungkan teratai api pemusnahan bahkan jika dia memiliki 4 jenis api surgawi. Selain itu, teratai api pada saat ini tidak sepenuhnya sukses. Energi destruktif di dalamnya terlalu menakutkan. Bahkan Xiao Yan hanya bisa dengan hati-hati menengahinya sampai keseimbangan. Baru kemudian dia berani menggunakannya untuk menghadapi musuh. Keringat dingin terus-menerus muncul di dahi Xiao Yan. Setelah itu, ia mengikuti wajahnya dan jatuh seperti air yang mengalir. Matanya menatap tajam ke teratai api yang perlahan berputar di telapak tangannya. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa terus dituangkan ke dalamnya. Sungguh kekuatan penghancur yang menakutkan. Hantu tua Zai Xing di langit yang jaraknya tidak jauh juga mengalami perubahan ekspresi yang drastis karena pemandangan ini. Kekuatan destruktif yang menyebar dari dalam teratai api bahkan menyebabkan kegelisahan melonjak ke dalam hatinya. Bagaimana mungkin bocah ini menampilkan serangan menakutkan seperti itu dengan kekuatan bintang 9 Douzong? Sudut hantu tua Zai Xing bergerak sedikit. Segera, keinginan membunuh melonjak di matanya. Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Dengan pikiran yang dipenuhi dengan niat membunuh yang melintas di hatinya, ekspresi hantu tua Zai Xing langsung menjadi ganas. Tubuhnya bergerak dan dia berubah menjadi bayangan sambil bergegas menuju lokasi di mana Xiao Yan berada. Dia bisa merasakan bahwa serangan Xiao Yan belum sepenuhnya selesai. Jika dia memotongnya saat ini, dia pasti akan menyebabkan Xiao Yan menderita serangan balik. Pada saat itu, dia tidak hanya bisa menghancurkan serangan mengerikan ini tapi dia juga bisa menghabisi Xiao Yan saat melakukannya. Itu benar-benar membunuh 2 burung dengan 1 batu. Sosok hantu tua Zai Xing baru saja bergerak ketika ditemukan oleh Xian. Dia buru-buru menangis, orang besar. Cepat. Hentikan dia. Xiongsan di sampingnya tertawa getir setelah mendengar ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Kakinya menginjak udara kosong dan tubuhnya bergegas keluar seperti bola meriam. Dia menyusul hantu tua Zai Xing setelah berakselerasi beberapa kali. Dengan teriakan marah, dia mengangkat tinju logamnya dan dengan keras menabrak punggung yang terakhir. Tubuh Xiongsan yang sebenarnya adalah beruang naga kuno. Kekuatan tubuh fisiknya sangat menakutkan. Ketika pukulan ini dilemparkan, bahkan ruang itu sendiri sedikit bengkok. Udara tak terlihat membentuk busur cekung melingkar di permukaan tinjunya. Suara angin kencang yang memekakan telinga terus bergema di tempat itu. Kilatan sengit juga melintas di mata hantu tua Zai Xing ketika dia merasakan pukulan ganas Xiongsan di belakangnya. Dia melirik Xiao yang tidak jauh dari sana, setelah itu, dia mengatupkan giginya. Tubuhnya dipelintir dengan cara yang aneh tetapi dia sebenarnya tidak berbalik untuk bertarung. Xiongsan juga tercengang ketika hantu tua Zai Xing tidak berbalik. Namun, dia tidak bisa diganggu dengan ini. Karena Anda tidak berbalik, Anda hanya akan menerima pemukulan saya. Ledakan. Pukulan yang bercampur dengan kekuatan dahsyat akhirnya merobek udara dan dengan keras mendarat di bahu hantu tua Zai Xing. Suara tabrakan daging yang rendah dan dalam tiba-tiba muncul. Ketika tinju Xiongsan mendarat di bahu hantu tua Zai Xing, kabut hitam tebal segera muncul.
Kabut hitam itu seperti kapas dan mengurangi kekuatan pukulan secara signifikan. Namun, masih ada beberapa kekuatan yang menembusnya dan sangat bertabrakan di bahu Saising. Serangan berat ini secara langsung menyebabkan pucat untuk meningkatkan wajah hantu tua Saising. Sedikit suara retak tulang juga dipancarkan dengan tenang. Jelas, pukulan Xiongsan ini langsung mematahkan beberapa tulangnya. Senyum ganas muncul di mata hantu tua Saising meskipun telah dengan paksa menerima pukulan dari Xiongsan. Dengan meminjam kekuatan dorong dari angin tinju yang terakhir, kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, dia muncul di atas kepala Xiao Yan. Tawa ganas dan dalam dipancarkan dari tenggorokannya. Dasar bodoh! Wajah Xian yang awalnya pucat tidak lagi memiliki jejak darah saat melihat adegan ini. Dia menginjak kakinya dan mencaci Xiongsan dengan marah. Xiongsan memiliki wajah yang mengandung senyum pahit saat melihat hantu tua Saising telah berusaha sekuat tenaga untuk menahan pukulan hanya agar dia bisa membunuh Xiao Yan. Segera, Xiongsan mengertakkan gigi dan menyerang ke depan dengan cara tertahan. Dia ingin mengirim hantu tua Saising terbang pada saat-saat terakhir ini. Namun, jelas sudah terlambat baginya untuk pindah sekarang. Saat hantu tua Saising muncul di atas dahi Xiao Yan, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah tiba-tiba. Kabut hitam melonjak ke segala arah. Dalam sekejap, itu telah membentuk cakar hantu hitam gelap setinggi 5 kaki di depannya. Cakar hantu memiliki warna gelap dan dalam yang menakutkan. Itu menyeramkan, muncul seperti tangan dewa kematian yang memanjat keluar dari neraka. Sekilas, itu menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di seluruh tubuhnya. 9 tangan penjara hantu. Ekspresi hantu tua Saising menjadi semakin ganas setelah cakar hantu hitam gelap terbentuk. Dia berteriak dingin ke arah Xiao Yan. Segera, cakar hantu itu diayunkan ke bawah tanpa ampun. Itu dengan keras menghantam dada Xiao Yan. Serangan oleh hantu tua Saising ini pada dasarnya menggunakan semua douki di dalam tubuhnya. Cakar hantu itu mungkin tidak besar tetapi ruang hancur kemanapun ia lewat, mengungkapkan lubang hitam gelap dalam prosesnya. Cakar hantu itu tampak lebih menyeramkan dan menakutkan ketika bercampur dengan ruang hampa ini. Kecepatan cakar hantu itu sangat cepat. Dalam sekejap, itu menembus udara kosong dan muncul di depan Xiao Yan. Angin kencang itu, yang terkandung pada cakar hantu, menyebabkan Xiao Yan merasakan semacam aura yang sangat berbahaya. Pada saat yang sangat kritis seperti ini, tidak ada lagi orang yang bisa menyelamatkan Xiao Yan tepat waktu. Xiao Yan juga tampaknya menyadari situasi saat ini yang dia hadapi. Dia menatap wajah buas hantu tua Saising, dan ekspresi gila tiba-tiba melonjak ke matanya yang hitam gelap. Jika kamu ingin membunuhku, kamu juga akan menemaniku sampai mati. Saat ekspresi gila melonjak di matanya, Xiao Yan berhenti peduli tentang energi di dalam api teratai pemusnahan yang belum stabil. Tangannya bergetar dan teratai api meninggalkannya. Teratai api berubah menjadi cahaya api yang bergegas menuju hantu tua Saising, yang berada dalam jarak dekat. Ledakan! Suara keras yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di tempat itu saat teratai api meninggalkan tangan Xiao Yan. Pada saat ini, pemusnahan seperti kekuatan menyapu seperti badai di langit. Seluruh pegunungan bergetar seperti gempa bumi saat ini. Banyak garis retakan besar menyebar ke segala arah dengan lembah di pusatnya. Aula besar itu juga mulai bergoyang-goyah di bawah getaran ini. Banyak ahli dari aula jiwa sangat terkejut sehingga mereka menutupi kepala mereka dan melarikan diri seperti tikus. Badai pemusnahan yang tiba-tiba juga membangkitkan perhatian Do Uzun dari kedua belah pihak di langit. Mereka melirik ke samping dan keheranan muncul di mata mereka. Setelah itu, mereka berhenti mengganggu lawan mereka saat mereka buru-buru mundur. Mereka semua takut terlibat oleh kekuatan destruktif. Ledakan! Cakar hantu yang gelap dan padat akhirnya bergegas saat kekuatan destruktif ini menyebar. Setelah itu sangat menghantam dada Xiao Yan. Kekuatan gelap dan padat yang agung itu tiba-tiba meletus seperti gunung berapi. Ekspresi Xiao Yan langsung memucat saat menderita serangan mematikan ini. Seteguk kabut darah dimuntahkan. Bahkan ada suara patah tulang yang jelas ditransmisikan dari dadanya.
Tubuhnya juga terguncang oleh kekuatan mengerikan itu sampai terbang seperti bola meriam. Sudut mulut Xiao Yan mengungkapkan lengkungan padat saat tubuhnya dikirim terbang. Ini karena dia melihat wajah hantu tua Saising, yang ditutupi dengan kengerian saat ini. Teratai api pemusnahan telah meledak. Ledakan. Badai api yang berukuran 1000 kaki langsung meletus. Jika seseorang melihat ke atas dari bawah, badai tampak seolah-olah menghubungkan langit dan bumi, tampak seperti keajaiban. Badai api merajalela saat riak destruktif menyebar seperti gelombang. Aula hitam besar yang tak tertandingi di dalam lembah akhirnya runtuh pada saat ini. Banyak ahli dari aula jiwa memancarkan suara embusan saat dipukul oleh riak kehancuran dan berubah menjadi sekelompok abu hitam gelap. Riak destruktif terus menyebar hampir 1000 meter. Semuanya berwarna merah dalam radius 1000 meter. Hutan lebat juga hancur pada saat ini. Douzun dari kedua belah pihak di langit yang jauh menyaksikan lembah yang pada dasarnya lenyap dalam sekejap. Kejutan melonjak ke mata mereka segera. Setelah itu, mereka menghirup udara dalam-dalam. Kekuatan destruktif yang mengerikan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan beberapa Tianzun di dalam aula jiwa mengalami kesulitan untuk mencapainya. Ledakan. Tubuh Xiao Yan, yang terbang mundur, menembak berat ke dinding gunung. Batu-batu besar berguling dan menguburnya di dalam. Segera setelah itu, sosok cantik bergegas. Dia melambaikan tangannya dan menghancurkan batu besar itu. Setelah itu, dia meraih Xiao Yan dari dalam dan dengan cepat naik ke langit, menghindari riak destruktif yang menyebar. Bagaimana kabarnya? Xiong San melintas dan muncul di samping Xian. Dia buru-buru bertanya sambil menatap Xiao Yan, yang berlumuran darah segar. Dada yang terakhir bahkan tenggelam ke dalam. Wajah Xian begitu gelap dan serius sehingga menakutkan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Xiao Yan menderita luka serius. Serangan kekuatan penuh oleh bintang 5 Douzun adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh siapapun yang hadir. Bahkan kurang perlu dikatakan untuk Xiao Yan. Suos. Suara angin kencang bergema di langit. Feng Zunse, Xiao Yi dan yang lainnya buru-buru datang dalam sekejap. Ekspresi mereka berubah saat melihat Xiao Yan berlumuran darah segar. Sama seperti Xiao Yi dan sisanya memiliki perubahan drastis dalam ekspresi karena cedera Xiao Yan. Fluktuasi spasial yang intens tiba-tiba dipancarkan dari dalam badai api yang sangat besar. Segera, dua aura besar dan perkasa yang bahkan lebih kuat dari hantu tua Saising perlahan muncul. Hati kelompok Feng Zunse segera tenggelam ketika dia merasakan dua aura yang luas dan kuat ini. Aura ini adalah seseorang dari aula jiwa. Badai api menyapu seluruh tempat sementara dua aura agung itu dengan cepat menjadi jelas. Sesaat kemudian, badai api tiba-tiba berhenti. Setelah itu, kekuatan yang sangat besar dan kuat melonjak keluar dari dalam badai. Itu dengan paksa membalikkan badai, mengguncangnya sampai perlahan menghilang. Myugu menghela nafas lega di dalam hatinya saat melihat badai api yang berangsur-angsur menghilang. Jika badai api dibiarkan terus merajalela, kemungkinan orang lain dari aula jiwa akan benar-benar terkubur di bawahnya. Setelah hilangnya badai api secara perlahan, dua sosok tua juga perlahan muncul di hadapan semua orang. Aura agung itu tiba-tiba melonjak ke puncak pada saat ini. Tekanan besar turun dari langit, menyebabkan hati semua orang yang hadir merasa tegang. Selama bertahun-tahun, seseorang yang berani menghancurkan aula jiwa saya. Xiao Yan, kamu yang pertama. Suara penatua dingin es yang tidak dikenal perlahan bergema di langit saat kedua sosok ini muncul.